سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وإلى آله ربنا لا علم لنا إلا إنك أنت العليم إلى حضرة النبي المصطفى وآله وصحبه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين نبينا آدم وساداتنا أبي بكر وعمر وقيادة الصحابة تابعين صاحب هذا الشيخ أحمد محمد الغزالي هذا الشيخ إدريس حسين شمس البدر شيخ هذا العليم فلقنا الحب لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين علينا المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين وأما علماء الدنيا Adapun usai ulama dunia halaman 522. Baiklah satunya ulama dunia itu tabi'un untuk anut toko ulama dunia orang ibadah takun ating aneh-aneh biro-biro pang-pangane masalah biro hukumat dan biro-biro pemerintahan biro-biro keputusan yud'ibuna biwad'i suarin dan bodoh ngayahaken sapa ulama dunia ing dalam ngarang pira-pira gambar tanpa dhuwur kang nelasaken apa wad'u suar dhuwur ing pira-pira bangsa wala taqau abadan ora tumipo apa suar ing dalam alawase waqat amun tumipo terjadi usual nama taqawu li waktu itu usual anggoliane ulama itu lagu ora marang ulama itu dia beda kaat karena itu itu usual karena anak pilkon ini lain dalam hongkang tapi juga nang oke kalau suar kasrat pun oke. Wa yatrukuna ma wilazimuhum dan betul ninggal sapa imin ya perkara yang lazim kang netepi apa maik mereka imin. Kata kararu dan bulan balik apa mahali mengatasi imin. Apa anak alail ing dalam jajahane ini masuk dalam pucuk awan di khawati ing dalam piro-piro kentek piro-piro ulama dunia sangisi pas-pasi ulama amalim maaf ada alangkah jauhnya anisa ada sangi kabegjan man wong pa akang tutulman muhim nafsi ing perkara pentinge man lazime kang tetep dimuhim ni wairi lawan perkara pentinge liyane man nadir kang ongkong
kisaran krono miliakan ditaqarrub marang peparek wal qabul lan keterima min khalqi yakin makhluk ala taqarrubi ngalakan yang ada separek min Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalahan lan krono ya ayusamihu yaitu ngarani iman awal patolun berhubung ngabulu anggur min abla itu dia arah itu yang fadilah wabang utama hakikan berhubung kakak sampai aliman bitaqaiq kalau lembut-lembut masalah wajazau min Allah ala yang tabi bitunya tuqabil khalq balasan bagi Allah yanto orang alam manfaat yang dalam dunia kelawan diterima oleh makhluk balik taqaddar wal yusufu balik jadi budak yang atas iman apa sufu ini binawa ibis zaman kan untuk kantine zaman rumah yaridu dari semua kasaban dalam kiamat yang di kiamat muflisan kang bangkrut mutahassirun kang drongso alama yasaidu dengan perkara kang padha ningali aman ima min zilhil amlin yakin dini kira-kira kang padha ngamalake film korobin dan tujuane wong-wong kang padha keparek kabeh marang Allah. Dari kawal bin itulah yang namanya kerugian nelongso jelas. Na'udzubillah. Jadi ulama dunia itu mengikuti macam-macamnya aneh-aneh pembagian dalam pemerintahan dan keputusan hukum. Mereka memayangkan diri dengan meletakkan suatu bentuk yang akan hilang di perjalanan masa ini dan tidak akan terjadi. Umpama terjadi itu untuk yang lain, orang lain, bukan untuk mereka ulama dunia. Kalau sudah terjadi gimana? Ya itu tetap ada di orang-orang yang melaksanakan bentuk-bentuk itu. Banyak yang melaksanakan tapi meninggalkan yang wajib, yang harus diulang-ulang setiap siang malam di dalam goresan-goresan hati mereka, di dalam keraguan-keraguan mereka, amal-amal mereka. Sehingga akhirnya alangkah jauhnya orang ini akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang menjual pentingnya diri sendiri yang itu wajib dengan kepentingan orang lain yang jarang terjadi. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena ingin mendapatkan kedekatan dengan orang-orang yang para penguasa, para orang-orang yang pengiko tidak bisa diterima dari makhluk. Jadi ingin memilih kedekatan dengan makhluk, tapi meninggalkan kedekatannya pada Allah SWT. Yaitu betul-betul ingin sekali untuk bisa dinamakan orang yang utama, orang yang telah takik, telah alim, yang mengatakan seperti itu
orang-orang yang para pengangguran dari anak-anak dunia itu. La haula wala quwwata illa billahi. Ini karena pikirannya ya bagaimana biar menjadi enak, menjadi orang mangkat, orang mulia di dunianya. Akhirnya balasan apa kalau seperti itu dari Allah SWT? Balasannya ya tidak bisa diambil manfaat di dunia. Dengan diterimanya oleh makhluk, malah dia menjadi keluh yang asalnya betul-betul jernih, tapi jadi keluh. Apa? Yang namanya zaman kan bergantian satu sama lain. Untuk zaman sekarang seperti itu, untuk besok, untuk kemarin. Jadi mengikuti perubahan zaman, akhirnya dia juga nanti harus berubah-ubah. Ketika di hari kiamat, gimana? Ya, tidak bawa apa-apa, bangkrut, yang sangat-sangat sedih terhadap apa yang mereka saksikan. Karena di pihak sana banyak yang bawa bekal yang banyak sekali. Orang-orang yang beramal banyak bawa. Orang-orang yang dekat pada Allah jadi orang-orang bahagia. Kalau sudah seperti itu, baru terasa kerugian yang akan dirasakan. Na'udzubillah. Laqad kana al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala asbah an-nasi kalaman fi kalamil anbiya. Imam Hasan al-Basri itu diungkapkan orang yang omongannya, perkataan-perkataannya itu serupa dengan perkataannya para anbiya dan dekat petunjuknya dari sahabat. Ittafaqat al-kalimatu fi haqqi ala dzalik. Cocok kata-kata ada apa yang diungkapkan oleh Hasan al-Basri, bahwa dia itu adalah asbahun nas bi kalamil anbiya. Kebanyakan yang diungkapkan oleh Hasan al-Basri dalam masalah goresan-goresan hati dan kerusakan amal dan hal-hal yang mengganggu jiwa, mengganggu hati, sifat-sifat yang samar yang tidak kelihatan dari apa yang menjadi keinginan nafsu. Dikatakan kepada beliaunya, ya Abu Sa'id, innaka tatakallamu bi kalamin la yusma' min ghairik wa min aina akhadna. Abu Sa'id, kamu kok kalau bicara omongan yang tidak pernah didengar dari orang lain, nah kamu ambil dari mana? Qala, menjawab siapa Abu Sa'id, yaitu Imam Hasan itu, min Hudzaifah ibn al-Yaman. Jadi Imam Hasan itu bicara, aku itu kok sahabat Hudzaifah bin Yaman. Kemudian ditelusuri, Imam Hudzaifah juga ditanya, naraka natakallam bi kalamin la yusma' min ghairi min as-sahabah
Amin aina Allah. Kamu kok kalau bicara itu nggak pernah didengar dari selain kamu. Kalau sahabat nggak pernah bicara seperti kamu. Dari mana kamu ngambil perkataan itu? Sahabat Hudzaifah berkata, As-sani bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah mengkhususkan saya dengan perkataan itu sehingga yang lain tidak mendengarnya. Karena nasi asaluna wal qawail, kuntu asalu anisyar. Kebanyakan para sahabat yang ditanyakan bagaimana bisa mendapatkan kebaikan. Tapi saya bertanya pada Rasul tentang kejelekan. Karena saya khawatir akan terjerumus dalam kejelekan itu. Saya tahu annal khaira la yasbiquni ilmu. Sesungguhnya perkara yang bagus tidak ada yang mendahului saya ngertinya. Qala marratan fa'alimtu anna man la ya'rifu syarra la ya'riful khair. Dia suatu ketika berkata, si baik aku ngerti orang yang tidak tahu kejelekan berarti tidak tahu kebaikan. Dalam ungkapan lain, mereka berkata, ya Rasulullah, ma liman amila kada ma utawi opo iku liman kadri wong amila kang amal numan kada koyo ngene wae kada. Rasul yang ngerjakan ngeten-ngeten itu ibadah asal nopo. Ya selalu nahu pada takon sapa sahabat hingga Nabi al-fadhail amal tentang keutamaan amal. Fakuntu aqulu aku matur ya Rasulullah ma yusidu kadza wa kadza. Napa yang saged dadosaken rusak ngeten. Falam marani semangsane ispir sapa Nabi ingsun as'aluhu an afadil amal. Aku takut tentang penyakit amal, bahaya amal. Wasani biadal ilmi. Maka Kanjeng Rasul akhirnya mengkhususkan saya untuk mengetahui tentang ini. Karena Hudzaifah radhiyallahu anhu aidan qad khussa bi ilmi al-munafiqin. Sahabat Hudzaifah juga telah ditentukan hanya orang ini yang tahu siapa-siapa yang jadi orang munafik itu. Wa ufrida bi ma'rifati ilmi nifaq. Dan dia menjadi orang satu-satunya yang mengetahui tentang ilmu wong munafik. Wasbabi sebab-sebabnya munafik. Wadaqil fitan dan lembut-lembutnya fitnah. Makana Umar, maka ana sapa Umar Utsman, maka biru sabaran piro-piro pendiri pembesarnya sahabat radhiyallahu anhu yas'alunahu anil fitan. Mereka sama bertanya kepada Hudzaifah tentang fitnah yang umum lumrah wal khusus yang khusus. Jadi para sahabat malah nanya kepada Hudzaifah tentang fitnah-fitnah yang umum dan yang khusus. Makanya yas'alu anil munafiqin wa biru bi adadi man baqiya minhum. Ana sahabat Hudzaifah yas'alu takon Hudzaifah anil munafiqin saking sifat-sifat yang munafik. Ayo biru mau pengabaran. Oh yus'alu. Karena yus'alu anil munafiqin. Karena sahabat Hudzaifah ditanya tentang orang munafik, maka beliau mengabarkan dengan hitungan orang yang masih ada dari munafikin. Tapi la yukhbiru asma'ihim, beliaunya tidak menjelaskan
tentang nama, hanya sifat-sifatnya saja diberitahukan. Karena Umar radhiyallahu anhu yas'alu an nafsi hal ya'lamu fi syai'an min an-nifaq. Ahmad Umar pernah bertanya pada Hudzaifah, aku tanya tentang diriku sendiri nih, apa kamu mengetahui dalam diriku ada satu macam sifat orang munafik? Abara'ahu mongko bersiapkan Hudzaifah ku ing sahabat Umar min dari sing kono sifat kemunafikan. Karena Umar radhiyallahu anhu ila tu'ya ila janazatin liusalli 'alaiha nazara fa in hadar Hudzaifah shalla 'alaiha wa illa tarak. Sahabat Umar ketika diminta untuk nyalati jenazah agar dia itu datang menyalati, maka sahabat Umar tanya, Hudzaifah ada di situ? Kalau Hudzaifah ada, dia akan datang dan nyolati. Tapi kalau sahabat Hudzaifah tidak ada, dia tidak akan mau menyolati. Karena sama sahabat sirri, karena Allah sahabat Hudzaifah, itu sama di arani sahabat Hudzaifah, sahibu sirri Rasul. Hudzaifah adalah sahibu sirri, orang yang punya sir, punya rahasia. Sahibu sirri Rasulillah, orang yang punya sirrinya Rasulullah, rahasianya Rasulullah. Wal inaya bimaqamatil qalbi wa walida'u ulama'il akhirah. Menjaga kedudukan hati, menjaga beberapa kedudukan hati dan keadaan hati itu adalah kebiasaan ulama akhirat. Li'anna al-qalba huwa sa'i ila qurbillah. Karena hati itulah yang berjalan menuju ke arah kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Faqad sara hadzal fanu ghariban mundarisan, setelah menjadi fan ini, yaitu ilmu ini, ilmu tentang apa? Maqamatul qalbi, awali kedudukan hati dan keadaan hati, yang itu menjadi kebiasaan ulama akhirat, yang sekarang sudah jadi ilmu yang aneh, bahkan mundarisan, sudah terhapus. Baita ta'arrada, tatkala ngaweruhi sapa alim wong alim isyain marang cici minggu saking ilmu maqamatil qalbi wa ahwalihi istaghroba, maka milang-milang aneh, pasab ada dan milang-milang atuh. Waqila hada tazbikul mudakkirin, dikatakan ini adalah perhiasan orang-orang yang tutur pakai. Aina taktik, mana yang menjadi kenyataannya? Bayron anak taktik bidakal mujadalah. Ya, mereka berpendapat bahwa tahqiq itu ada pada lembut-lembutnya ilmu tukaran, ilmu debat. Jadi bukan tahqiq itu adalah al-inayah bi maqamatil qalbi wa wali, perhatian terhadap kedudukan hati dan keadaannya. Tapi yang dinamakan adalah kita qaidil mujadil. Karena orang kuota illa billah. Jadi ini untuk membedakan antara ulama dunia dan ulama
akhirat. Ulama akhirat itu perhatian terhadap apa-apa yang menyebabkan rusaknya amal, apa-apa yang menyebabkan rusaknya hati hingga tidak bisa menjalankan kebaikan-kebaikan. Akan sedekah teman-teman benar sama mangkol atur pusat dawatul kul aqimu rodatun wasalikuna tariqal aqi'ah rodu atur ku utawi jalan serta iku pirang-pirang atur kul haqi utawi jalane perkara kang hak iku mufasatun izin jalan yang menuju ke arah kebenaran hanya sendirian hanya satu jalan yang menuju ke selain kebenaran banyak wasalikuna tariqal haqi afradun orang-orang yang menjalani jalan kebenaran itu orang yang sendirian hanya beberapa orang perorangan orang-orang yang ngambah jalan kang bener iku pirang-pirang warna afrad itu kan perorangan satu-satu hanya sedikit afrod la yarifuna rabbadawaro sapa salikun wala tudro lan ora jenero apa mangkosidum biro-biro sejone salikun mereka tidak diketahui mana orang-orang yang sudah berjalan di jalan kebenaran dan tidak diketahui tujuan mereka. Bahum ala malil yamsuna usadu la yarifuna wa la tudra maqasiduhu bahum ala malil yamsuna usadu mereka adalah tidak mengetahui dan tidak diketahui tujuan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran itu tetap berandai-andai alon-alon. Mereka berjalan dengan mempunyai tujuan. Karena sufi ghaflatin nama yuradu bihim. Orang-orang dalam keadaan lupa akan apa yang dikehendaki oleh mereka yang salik itu. Julluhum an sabilil haqqi ruqqad. Kebanyakan manusia itu dari jalan kebenaran adalah tidur semua. Jadi al jumlah fala yamilu aktsarul khalqi ila al azhal wal afaq li qabaihim anal aqamul wal uqub alaihim wadrabu syadidun wa tariqatun mustawirun la siyama ma'rifati sifatil qalbi. Secara global kebanyakan makhluk tidak condong layamilu tidak condong ke perkara yang
lebih mudah dan lebih cocok terhadap watak manusiaannya. Wala yamilu aktsarul khalqi ilal azhar. Karena perkara yang benar itu adalah pahit. Untuk tetap di kebenaran itu sulit. Menemukan perkara hak itu sulit, sangat sulit. Jalannya upil, angel. Apalagi mengetahui tentang sifat-sifat hati. Allah. Wa tadhirihi anil akhlaqil madmumah. Apalagi membersihkan hati dari sifat-sifat yang madmumah, tercela. Pada dzalika nuzuhun lirruhi ala dawa. Untuk mengetahui sifat-sifat hati dan menyucikan dari akhlak yang madmumah, itu adalah nuzuhun, condong ngopeni marang roh secara terus menerus. Wasahibu yunazzalu manzilat asyarif lidawa. Orang yang punya pekerjaan seperti itu, membersihkan, mengetahui sifat-sifat hati dan membersihkan hati dari akhlak madmumah, itu yunazzalu dipanggunakan manzilata asyarif, pada tempatnya orang yang minum obat lidawa, minum lidawa maring obat. Yasbiru ala marratihi raja syifa, sabar atas pahitnya obat karena berharap akan melepaskan ke istimewa. Allahu Akbar. Jadi orang yang berbuat seperti itu, bagaimana cara mengetahui sifat-sifatnya hati, bagaimana caranya membersihkan hati dari akhlak madmumah, itu bagikan orang yang minum obat agar sembuh. Dia sabar kepahitannya minuman obat karena mengharap adanya kesehatan. Wa yunazzilu manzilata man ja'ala muddatan umri saumahu wa huwa yuqasi syai'. Jadi walaupun pahit jadinya akan tetap diminum karena dia punya harapan bisa sembuh.
وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو يقول هنا فطره عند الموت. Juga orang-orang yang ada ditempatkan pada tempat Allah. Jadi orang yang berjalan di perjalanan untuk mengetahui sifat-sifat hati, mencucinya dari akhlak madhumah, itu digambarkan lagi seperti orang yang menjadikan sepanjang umurnya berpuasa. Dia merasakan kepayahan, payah puasa, nggak makan, nggak minum, ya payah. Tapi dia semangat karena ada yang dicari. Kesulitan-kesulitan kebayang dilewati agar besok berbukanya orang itu ada di sisi Allah. ومتى تكثر الرغبة في هذا الطريق فلذلك قيل إنه كان في البصرة 120 متكلما بالمعروف والتذكير لم يكن ما يتكلم باليقين وأهل القلوب وصفات البصير لا ثلاثة منهم إلا ثلاثة منهم أهل Allah. Seperti inilah kejadian. Kapan-kapan rasa senang itu banyak, senang dalam berjalan-jalan ini. Mata taktur raubah ada tarik mongso-mongso dadi akeh apa cuman ing dalan-dalan iki. Ya, oleh karena itu dikatakan bahwa di Basra ada
120 orang ahli kalam. Ya, memberi petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan. Lam yakun wa yatakallamu fi ilmin belum. Tidak di kota Basra itu ada 120 orang ahli takalum, ahli mutakalim. Ya, waktu mau mengingatkan Joko. Al-Zakir. Alam yakun man yatakalam ilmu yakin. Ini yang banyak semuanya itu berbicara tentang apa yang menjadi problem-problem, tetapi tidak ada yang bicara tentang ilmu yakin. Dan macam-macamnya hati, keadaan-keadaan hati dan sifat-sifat hal yang samar. Di situ tidak ada yang bicara masalah ini di Basra kecuali 3 orang. Di antara mereka adalah Imam Sahil At-Tasaturi, yang kedua Abdi Sabih As-Sabih, itu juga bicara itu. Kemudian yang ketiga Abdul Rahim. Kana yajrizu laika al-Qur'atim alladhi la yusa wa ila haula'i adadun yasirun walama yujawizu al-asra. Orang-orang yang duduk di tempatnya para orang yang bahas masalah apa itu mengingatkan dan memberi petunjuk, itu banyak sekali yang ikut hadir di pengajian itu. Tetapi kalau kepada ulama 3 ini, ulama 3, Sahil At-Tasaturi, terus Imam Sabihi, terus Imam Abdul Rahim, itu sedikit, bilangan yang sedikit, tidak lebih dari 10. Li'anna nafis al-aziz la yasru illa li'adil khusus. Karena perkara yang bagus, yang mulia, tidak pantas, tidak patut kecuali untuk orang yang khusus. Wa ma yubzalu lil umum wa amruhu qarib. Omongan barang yubzalu kang dibenakan opoma lil umum marang wong umum wa amruhu qaribun. Perkaranya adalah perkara yang mudah. Jadi, sifatnya ulama akhirat yang sudah diungkapkan, walaupun di tengah-tengah perjalanan bahas itu ada orang yang bukan orang Islam, ya orang Islamnya saja tidak lebih dari 10. Makanya kalau ngaji seperti ini, lupa kali, siru, pas, mau, 6, itu
Walu sama isi telu pagi malam itu mau 10 ada tidak lebih dari 10 katanya. Ini lebih dari 10. Malam terlalu malam soalnya. Udah ngantuk. Kalau dibuat siang nanti sibuk dengan yang lain. Jadi nggak ikut juga. Ketemu. Di akhir katanya ngantor diajukan banyak kesibukan. Ya urusannya nih, yang ini. Nah, la yasluhu illa li ahlil khusus, tidak pantus, tidak patut kecuali untuk ahli khusus, orang-orang khusus. Nah, anak masa illa billahi adil. Wa minha, dengan saking alamat ulama akhirat yang lain, alamat yang lain. Ayakuna etono apa iktimadu tetanggenane ilmu di ulumihi ing dalam ilmune alim ala basirati ing atase pendengar atine alim. Pedrogilan panemune alim bisofai kolbi kelawan beninge atine alim. Nah ala suhuf, jadi kumandele bukan pada lempiran-lempiran wal kutub lempiran kitab wala ala nakli dima yasmahu, kumandele orang ngatasi dere akan anut barangkang di rungu. Jadi pegangannya di dalam ilmu ulama akhirat itu karena dengan basirohnya, peninggal hati, dan ditemukannya dalam keadaan bersihnya hati. Bukan pada buku-buku, kitab-kitab, lempiran-lempiran. Tidak. Wala ala taklidi ma yasma'u, kan orang atasnya anut barang kang dirungu. Min ghairihi saking ilani. Kan. Jadi bukan itu yang jadikan pedoman. Pedomannya itu ada dalam hati, peninggalan hati. Wala ala taklidi ma yasma'u, juga tidak mengikut apa yang telah didengar dari lainnya. Inna nuqalat sahibu syar'i, yang diikuti adalah orang yang bersuka.
Masya Allah. Innamal muqallad sahibu syar'i, yang diikuti adalah zat yang punya syariat, Allah dan juga Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam, bima amaru bihi, tinggal merentah sapa Kanjeng Rasul kelawan ma waqala lahu, lan dawuh sapa sahibu syar'i ingma inna wa yaqallatu as-sahabah radhiyallahu min haitsu inna fi'lahum yadullu ala sama'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbicara adalah orangnya tidak ada, iya, fima amara bihi wa qala lahu inna ma yuqallatu sahabah radhiyallahu min haitsu inna fi'lahum yadullu ala sama'i min Rasulillah. Adanya para sahabat itu diikuti ya karena perbuatan para sahabat itu menunjukkan dia mendengar dari Rasulullah, mendengar dari Rasul seperti itu, jadi akhirnya mereka kerja. Jadi yang diikuti adalah para sahabat. Para sahabat itu kenapa diikuti? Karena perbuatan beliau-beliau para sahabat itu menunjukkan bahwa dia itu sudah mendengar dari Rasul. Allah. Ujiat min Rasul. Jadi dikerjakannya suatu perbuatan karena sahibu syar'i fa'alahu, orang yang mempunyai syariat itu mengerjakan fa'alahu wa fi'luhu la budda fa'ayyakuna lisirrin fihi. Ketika beliaunya mengerjakan, maka itu harus adanya sesuatu, yaitu sirrul Rasul, rahasia Rasul, sirrul Rasul. Orang yang lain tidak diberitahu karena khawatir apa? Salah terima. Ya, sekian dulu lah. Di situ.
Wa la ilaha illa huwa minha ayakun atimatu fi ulumihi besok insyaallah. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamd. Bijalali wajhika. Salli ala sayyidina. La tanzilni awwal wa la ajab al-hajat. Tarfana bi annaka tuballighuna. Allah wa ta'ala. Allah fadil. Allah wa jalla. أبدا وتقول أعزنا يا الله يا مولانا كما بدأت بالإنسان لا تزغ قلوبنا وفقنا قال الله سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah matur suwun Kyai ilmune. Nyuwun pamit. Assalamualaikum. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.